Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alaika ya Allah, atas tasliman alaika ya Rasulullah. Di sini pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Adi beserta seluruh anggota kelompok UAS Web Praktikum yang beranggotakan Nabila Najwa Zahro, Nadia Tria Al Mukofa, Ahmad Faiz Habibillah, dan Yasmin Winda Masruro. Di sini kami membuat website sistem e-learning dan manajemen kursus online. Adapun pembahasan yang akan kita presentasikan sekarang adalah yang pertama aktor sistem, yang kedua kebutuhan fungsional, yang ketiga kebutuhan non fungsional, dan yang terakhir flowchart system. Yang pertama untuk aktor sistem di e-learning kursus online, yaitu ada 3 user aktor. Yang pertama adalah admin, di mana admin itu mempunyai akses, yaitu yang pertama login ke dalam sistem, mengelola data kursus, mengelola data siswa, mengupdate materi pembelajaran, dan melihat laporan sistem. Aktor sistem yang kedua adalah siswa. Siswa mempunyai hak akses, yang pertama adalah login ke dalam sistem, melihat daftar kursus, mengakses materi pembelajaran, dan yang terakhir melihat progres belajar. Untuk aktor yang ketiga adalah tutor. Tutor memiliki hak akses. Yang pertama adalah mengunggah materi pembelajaran, yang kedua mengupdate materi, dan yang terakhir adalah melihat data peserta kursus. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kebutuhan fungsional. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang sudah berhasil kami bangun di dalam web dan home. Yang pertama, ada sistem autentikasi, yaitu login dan logout. Di halaman awal, pengguna harus memasukkan username dan password mereka secara manual. Sistem murni melakukan verifikasi ke database. Jadi kalau akunnya belum terdaftar, otomatis gak bakal bisa masuk. Begitu berhasil masuk, sistem langsung tahu dia ini login sebagai siapa, lalu otomatis dioper ke halaman dashboardnya masing-masing. Kalau sudah selesai, tinggal klik tombol logout di sidebar untuk keluar dengan aman. Kedua, panel dashboard utama. Begitu berhasil login, pengguna bakal disambut sama halaman dashboard. Di sini fungsinya sebagai pusat informasi ringkas, jadi kita bisa langsung lihat statistik real time kayak total kursus yang ada, jumlah kursus berjalan, total siswa, sampai jumlah materi yang tersedia. Kemudian ketiga, manajemen kursus CRUD oleh admin. Nah, khusus untuk admin, mereka punya akses penuh buat mengelola kursus. Admin bisa bikin kursus baru lewat formulir pop-up, tinggal isi nama, deskripsi, harga, dan levelnya. Selain itu, admin juga bisa melihat daftar kursus, mengedit infonya kalau ada yang salah, atau menghapusnya jika sudah tidak dipakai lagi. Kemudian keempat, manajemen materi dan siswa. Bukan cuma kursus, admin dan tutor juga punya halaman khusus buat mengelola konten atau materi pembelajaran. Ditambah lagi ada menu tabel dan siswa untuk memantau siapa saja yang sudah terdaftar di sistem kami. Kemudian kelima, pelacakan progres belajar siswa. Terakhir, ini fitur dari sisi siswa. Siswa yang punya menu kursus saya untuk melihat kelas yang mereka ikuti. Kerennya di sini ada indikator visual berbentuk progress bar. Jadi siswa bisa tahu sejauh mana perkembangan belajar mereka. Misalnya sudah selesai 45% atau berapa persen. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu aspek kinerja atau performance. Kami memastikan web learn hub ini cepat diakses. Rata-rata waktu respons
sistem saat kita klik itu kurang lebih dari 3 detik saat memproses data. Kemudian aspek keamanan atau security. Untuk keamanan data, semua akun diproteksi lewat password. Selain itu, kami juga pasang pembatas hak akses yang ketat. Artinya, siswa nggak bakal bisa nembak link URL atau masuk ke halaman admin secara ilegal. Kemudian aspek kemudahan atau usability. Dari segi tampilan, kami sengaja bikin desain UI yang bersih, minimalis, dan modern. Penempatan menu di sidebar juga dibuat sangat user friendly, jadi orang pun nggak bakal bingung pas pertama kali pakai. Kemudian aspek kompatibilitas, web ini sudah kami uji dan berjalan sangat stabil dipakai browser populer kayak Google Chrome atau Microsoft Edge. Kemudian aspek keandalan atau reliability. Terakhir, soal keandalan, semua data operasi tersimpan dengan aman di database MySQL. Kemudian sistem itu dipastikan berjalan konsisten tanpa error yang terus mengganggu kenyamanan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya flowchart system. Yang pertama, start, pengguna membuka aplikasi web Learnhub. Yang kedua, input kredensial. Pengguna mengetikkan username dan password secara manual pada form login. Yang ketiga, verifikasi login. Jika tidak valid, tampilkan error dan input ulang. Jika valid, masuk dashboard. Jika tidak valid, menampilkan pesan error dan kembali ke halaman login. Jika valid, masuk ke halaman dashboard. Yang keempat, pengecekan hak akses atau role. Sistem membaca peran akun yang masuk. Admin diarahkan ke menu code khusus dan data siswa. Tutor diarahkan ke menu manajemen materi pembelajaran. Siswa diarahkan ke menu kursus saya dan progres belajar. Yang kelima, proses CRUD atau aksi pengguna. Aktor melakukan aktivitas sesuai menu pilihannya. Tambah data, melihat materi, dan melihat progres. Yang keenam, simpan database. Setiap perubahan data otomatis diperbarui dan disimpan ke database MySQL. Yang terakhir, N. Alur selesai atau sesi diakhiri dengan menekan tombol logout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Triankova, NIM akhir 136. Di sini saya akan mendemonstrasikan web untuk role admin. Di sini username admin. Di halaman dashboard itu ada total kursus yang dibuat oleh tutor dan kursus aktif, lalu total siswa dan total materi. Nah, di sini untuk kursus kita karena sebagai admin kita juga bisa melihat kursus yang dibuat oleh tutor. Jadi ini. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja di kursus ini materinya. Untuk ini juga di sini ada bisa video, bisa PDF. Jadi kalau dibuka linknya itu ini menunjukkan materinya. Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses. Setelah itu di sini juga ada admin juga bisa menambahkan siswa ke kursusnya. Nah, karena di sini siswa sudah masuk ke kursus semua, jadinya tulisannya semua siswa sudah terdaftar di kursus ini. Terus admin juga bisa menambahkan materi. Yang selanjutnya yaitu bagian data user. Nah, untuk data user sendiri di sini admin untuk web ini yang hanya admin yang bisa mendaftarkan
supaya bisa masuk ke web ini. Jadi untuk siswa itu didaftarkan oleh admin. Contohnya ketika kita ingin menambah user, nah di sini tuh ada nama lengkap, contohnya contohnya Diva, di sini emailnya diva@gmail.com. Nah di sini bisa kita pilih perannya itu sebagai siswa atau tutor atau admin. Di sini saya mencontohkan sebagai siswa. Untuk statusnya aktif. Untuk password, nah di sini bisa masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita tambah. Nah, di sini muncul Diva sebagai siswa aktif dan bergabung pada 8 Juli. Mungkin untuk bagian admin itu saja. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Madfa Isabibila dengan NIM 240605111071. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan POV dari tutor dan siswa ya. Oke, untuk yang pertama saya akan mendemonstrasikan yang tutor dulu. Oke, untuk halaman pertama yang bisa diakses oleh tutor yang pertama yaitu dashboard ya, sudah pasti. Bisa melihat total kursus aktif, total siswa, total materi, kursus terbaru. Walaupun kursus dari pentutor lain, tapi kita bisa lihat juga pentutor dari akun ini juga bisa lihat uploadan atau kursus dari pentutor lain. Lalu bisa melihat kursus aktif, siswa aktif, materi terbaru. Lalu di halaman manajemen khusus, pentutor bisa menghapus, mengupdate atau melihat materi ya. Coba pentutor juga bisa menambahkan kursus juga. Ini contohnya kan sudah ada 5 kursus, ada pemrograman web, ada pemrograman mobile dan lain-lain. Coba kita tambahkan kursus lagi ya. Oke. Oke, kursusnya bisa ditambahkan ya. Sekarang sudah ada 6 kursus yang ada di halaman ini dan sudah ditambahkan kursus cyber security. Coba kita lihat materinya. Oke, kita lihat materinya masih kosong ya karena belum ditambahkan. Lalu kita bisa menambahkan siswa ke kursus juga. Ini contohnya cuma Nardi saja ya, di siswa yang terdaftar di kursus kita. Coba kita tambahkan siswa lain. Coba kita tambahkan Tony Inat. Daftarkan. Oke, siswa berhasil ditambahkan ya. Coba kita lihat daftarnya. Siswa yang terdaftar sudah 2, Tony Inat dan Narji Sutrisno. Lalu kita bisa mendapatkan materinya juga. Coba kita masukkan materinya juga. Nah, ini materinya sudah bisa ditambahkan ya, sudah tertambahkan tadi yang sudah kita masukkan. Ini contoh yang saya tambahkan tadi, ada query injection, ini materi 1, bentuknya video, cuma tadi nggak saya masukkan URL link videonya ya. Lalu kita juga bisa menghapus dan mengedit materinya. Oke, itu adalah POV dari pentutor ya. Coba kita lanjut ke POV siswa. Oke, kita lanjut ke POV siswa ya. Oke, untuk siswa juga bisa melihat dashboard ya. Bisa melihat kursus saya, kursus aktif dan lain-lain. Lalu
juga bisa mengakses halaman kursus saya. Namun tadi kan pentutornya bisa mengupdate dan mendelete dari kursusnya kan. Kalau misal siswanya itu nggak bisa mengupdate dan menghapusnya, cuma bisa melihat materinya saja dan membuka atau mengerjakan materinya. Kalau kita buka, nah materi pengertian web telah dibuka gitu. Oke, untuk halaman yang ketiga yang bisa dibuka adalah progres belajar. Ini adalah halaman di mana progres belajar kita dari kursus-kursus yang kita ikuti. Nah, contohnya ini adalah ada kursus pemrograman web. Nah, itu progres tugas yang kita kerjakan sudah 100%. Ini ada contoh dari kursus pemrograman mobile nih, belum kita kerjakan sama sekali, makanya progresnya masih 0%. Nah, dan itu adalah POV dari siswa. Oke, dan itulah POV dari ketiga jenis orang yang bisa mengakses web kami. Yang pertama itu adalah admin yang diterangkan oleh teman saya tadi. Yang kedua adalah pentutor. Yang ketiga adalah siswa. Oke, sekian penjelasan atau demo dari website kami. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, sistem e-learning terintegrasi LearnHub berhasil dibangun sebagai platform pembelajaran daring berbasis web yang efisien dan terstruktur. Yang kedua, hak akses multi-role. Sistem secara aman memisahkan hak akses untuk 3 aktor utama, admin, tutor, dan siswa, murni melalui verifikasi username dan password. Yang ketiga, fitur fungsional sesuai skenario. Seluruh fitur utama seperti autentikasi, statistik dashboard, kursus, manajemen materi, hingga pelacakan proses belajar siswa telah berfungsi dengan baik sesuai rancangan. Yang terakhir, kualitas non-fungsional terpenuhi. Aplikasi terbukti memenuhi standar kebutuhan interaksi yang cepat, aman, responsif di berbagai perangkat, serta handal dalam sinkronasi data ke database. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.